saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan narapidana Serang dan Cilegon dipindah ke Nusa Kambangan. Merasa dirugikan ada pabrik kimia, ratusan nelayan di Cilegon unjuk rasa di tengah laut. Jual sapi bantuan Kementerian Pertanian, Polres Serang tangkap 2 pelaku. Sudah bertahun-tahun, masyarakat yang tinggal di pesisir Sungai Ciujung mengeluhkan air sungai yang tercemar limbah pabrik. Kondisi air Sungai Ciujung akan berubah setelah melewati Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang. Air sungai yang awalnya berwarna coklat berubah menjadi warna hitam. Tidak hanya di Keragilan, kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Tirtayasa. Selain air yang hitam, aroma bau menyengat juga sering muncul dan membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Warga menduga limbah cairan yang mencemari aliran Sungai Ciujung berasal dari sejumlah pabrik yang berada di wilayah Kecamatan Keragilan. Air limbah diduga langsung dibuang ke aliran sungai tanpa diolah terlebih dahulu sehingga mencemari lingkungan. Menurut warga, saluran limbah yang berasal dari salah satu pabrik di Keragilan ini rutin membuang limbah cair setiap harinya. Di lokasi ini tampak sekali perbedaan antara warna air yang belum tercampur limbah dengan air yang tercemar limbah. Adalah uap air dari limbah Indakiat, Pak. Dari sama Cipa juga di sini. Ini titik pertamanya di sini nih. Oh, titik pertama nih ya. Titik pertama pembuangan terus ngalirnya ke Sungai Ciujung. Sungainya. Berarti ini titik awalnya. Ini titik awal persis, Bang. Ini pabrik apa ini? Pabrik Indakiat, Bang. Ini Indakiat Lego Cipta. Oh, berarti ini diduga air limbah ya. Ya, air limbah semua, Bang. Kondisi gini airnya itu seperti apa? Ya, Bau, airnya gatal atau gimana? kayak lengket gitu, Bang, kayak minyak gitu kan. Bau udah pasti bau, Bang. Ini adalah titik temunya dari Sungai Ciujung. Ini diduga juga pertemuan ujung dari PT Indakiat. Ini baru dugaan. Jadi itu sementara kita untuk penelitiannya dulu. Ini kondisinya seperti ini apa bau apa gimana? Bau menyengat. Dan kotoran ini nggak bisa dionsumsi ataupun digunakan masyarakat. Ini nampak kasat mata ya, kelihatan beda warnanya. Ini warnanya warna hitam kelat dan ini dari Sungai Ciujung. Ini warnanya coklat muda. Yang intinya ini adalah persatuan dari diduga dari perusahaan dan ini adalah dari alami dari Sungai Ciujung langsung. Bahkan karena banyak kekeluhan dari masyarakat, Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisal sempat melakukan sidak ke beberapa pabrik yang diduga membuang limbah cair ke aliran Sungai Ciujung dan ditemukan adanya pelanggaran. Ya, tentu tidak kita lakukan sendiri saja. Kami akan mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk lebih aware terhadap lingkungannya, karena memang diperlukan langkah-langkah intervensi dari pemerintah untuk menjaga lingkungannya ini. Juga perlu mendorong keterlibatan seluruh masyarakat. Saat kita berkunjung ke sini, memang data ini sudah ada di kami, ada di baseline-nya, kemudian juga ada atensi dari yang terhormat Pak Menteri Desa kepada kami, yang memang tugas Pak Menteri menjaga semua lingkungan desa-desa di Indonesia. Kami juga berkunjung ke sini, memang datanya sudah kita coba mapping dengan konkret. Paling tidak data awal ini kita mempunyai 26 point source atau perusahaan-perusahaan yang kami indikasi berkontribusi terkait dengan mutu kualitas dari Sungai Ciujung ini. Setelah dilakukan sidak, Menteri Lingkungan Hidup memerintahkan jajarannya untuk melakukan audit lingkungan dan melakukan langkah hukum ke perusahaan yang melakukan pelanggaran. Ariel Baranus dan Ama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Anggota Satreskrim Polres Serang membongkar korupsi penggelapan hibah 20 bantuan program ketahanan pangan dari Kementerian Pertanian.
Bantuan sapi sebelumnya diterima kelompok tani Motekar yang berada di Desa Susukan, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Terkait kasus ini, polisi sudah menetapkan 2 tersangka berinisial JK dan SW. Saat ini 1 tersangka, yakni SW, belum ditahan karena sedang terbaring sakit. Pelaku nekat menjual 20 ekor sapi bantuan Kementerian Pertanian seharga 8 juta rupiah per ekor. Bantuan 20 ekor sapi dari Kementerian Pertanian diterima oleh tersangka pada bulan April tahun 2023 lalu. Namun oleh tersangka, sapi tidak dibagikan ke anggota kelompok, namun dijual oleh tersangka. Menurut pengakuan JK, ia mendapatkan akses bantuan sapi dari seorang tenaga ahli anggota DPR RI. TA-nya Ibu Haji Nureni, Pak Kholis. Oh, terus kemudian setelah dapat informasi tersebut gimana, Pak? Ya, saya mengajukan lewat Motekar gitu, lewat pertanian gitu, lewat kelompok pertanian. Kemudian? Ya, dari pengajuan itu sekitar 5 bulan lah baru dapat gitu. Yang menyerahkan siapa itu? Langsung dari pihak Dari pihak kementerian. Kementerian melalui apa langsung? Langsung. Selain meringkus pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa foto-foto bantuan ekor sapi, label sapi, hingga proposal. Berdasarkan hasil penyelidikan, uang hasil penjualan bantuan sapi digunakan untuk kepentingan pribadi dan membayar hutang. Pada tahun 2023, adanya bantuan dari Kementerian Pertanian kepada kelompok tani yang ada di Kabupaten Serang berupa 20 ekor sapi, di mana yang diterima oleh saudara JK yang merupakan kelompok tani di Desa Susukan. Setelah menerima bantuan tersebut, saudara JK bekerja sama dengan saudara SW yang merupakan pemilik kandang, kemudian melakukan penggelapan atau menjual sapi yang harusnya untuk ketahanan pangan kelompok tani, menjualnya dengan harga bervariasi sekitar 7-8 juta rupiah. Karena perbuatan tersangka, negara dirugikan sebesar 300 juta rupiah. Pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Tipikor dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Tak mampu meluapkan emosinya, sejumlah warga terus memukuli pencuri yang kepergok saat masuk lewat atap toko pegadaian di Jalan Raden Fatah, Ciledug, Kota Tangerang. Dalam video yang direkam warga sambil meneriakkan pencuri untuk turun dari atas atap toko pegadaian tersebut, kawanan pencuri terus mendapatkan bogem mentah dari benda tumpul hingga pelaku tersebut terjatuh ke dalam toko. Tak hanya itu, pelaku yang sudah diamankan warga terus mendapatkan pukulan hingga babak belur akibat kekesalan warga dikarenakan maraknya aksi pencurian di wilayah tersebut. Hingga Kamis pagi, terlihat plafon dan atap toko mengalami kerusakan. Diduga pencuri naik ke atas atap melalui tiang baliho dan masuk lewat plafon untuk mengambil barang pegadaian yang berada di dalamnya, namun naas aksinya terlebih dahulu diketahui warga yang melintas. Pelaku sudah diserahkan ke Polsek Ciledug. Nggak kondusif posisinya, dalam arti nggak kondusif udah penuh masa. Yang curiga dari awal dia udah bolak-balik. Pas naik ke atas bilangin dah tuh ojol apa orang yang lewat, boleh dah tuh masa kumpul kekepung. Awalnya diambil dari plafon, dijorogin ke bawah. Udah di bawah ya kenalah, kegebuk lah hitungannya ya. Keseret dah tuh diamanin ke depan sampai di situ posisinya udah dikebukin lagi. Maraknya seringkali aksi pencurian yang membuat warga khawatir akibat tidak aman, berharap pihak kepolisian terus meningkatkan pengamanan dengan berpatroli. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.